Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan berbagai kenikmatan yang tidak terbatas. Maka kita yang dituntut sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir sudah seharusnya bersyukur atas berbagai kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di dalam kehidupan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sahabatkah, di video kali ini saya ingin menyampaikan sebuah quotes bagaimana salah seorang Ibnu Ulayyah telah menyampaikan terkait dengan perkataan Abu Bakar Al-Muzani. Beliau menyatakan Abu Bakar As-Siddiq itu lebih unggul kualitas daripada sahabat-sahabat yang lain. Dalam arti Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sahabat yang terbaik, sahabat yang sehingga ketika Rasulullah meninggal itu diangkat berdasarkan kesepakatan para sahabat sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal kepemimpinan secara politis, bukan sebagai nabi dan rasul, tetapi sebagai pemimpin di antara kaum muslimin untuk melaksanakan syariat Islam. Abu Bakar As-Siddiq itu lebih unggul dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, bukan karena beliau lebih banyak di dalam hal sholatnya ataupun di dalam hal puasanya, tetapi ada sesuatu yang tertanam di dalam dada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Ibnu Ulayyah menjelaskan apa yang tertanam di dalam dada Abu Bakar As-Siddiq sehingga melebihi, mengungguli, bahkan sebagai sahabat yang terbaik di antara para sahabat yang lainnya. Yang pertama yang terdapat di dalam hati Abu Bakar As-Siddiq adalah kecintaan secara totalitas yang tidak menyisakan sedikit pun kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan beliau percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan itu kita bisa buktikan dalam sejarahnya, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu pernah memberikan seluruh hartanya untuk fisabilillah, untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga Rasul juga bertanya, "Wahai Abu Bakar, hartamu kau berikan semuanya tanpa tersisa sedikit pun untuk fisabilillah. Lalu bagaimana dengan keluargamu, anak dan istrimu?" Beliau dengan keyakinan yang tidak ada keraguan, dengan sepenuh hatinya, dengan tegas beliau menyatakan, "Untuk keluarga, untuk anak dan istriku saya serahkan sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya." Dan ini dibuktikan sehingga Umar bin Khattab ketika menyaksikan dan mendengarkan hal itu, beliau mengatakan, "Hari ini aku telah dikalahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan selama-lamanya aku tidak akan mampu mengungguli daripada Abu Bakar." Ini yang pertama. Jadi yang membuat Abu Bakar lebih unggul karena di ruang hatinya ada cinta yang total semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, letak daripada keunggulan Abu Bakar itu adalah memberi nasihat kepada orang lain, kepada siapapun dengan ketulusan dan kecintaan dan kasih sayangnya. Beliau tidak sesegan untuk memberikan nasihat. Nah, ada sebuah pernyataan yang menarik dari Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, seseorang tidak mendapat status yang tinggi dan terhormat
di antara kami dikarenakan sering sholat atau puasa sunnah, melainkan mendapatkannya karena kemuliaan jiwa dan bersihnya hati. Jadi kemuliaan dan kebersihan hati itulah yang menyebabkan seseorang mendapatkan derajat yang paling tinggi, satu status yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita memiliki hati yang bersih dan mulia, atau kita sebut sebagai akhlakul karimah atau moral yang agung? Kita perlu melakukan apa yang saya sebut sebagai yaitu tazkiyatun nafs. Jadi satu proses ya, satu metode yang telah disediakan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, bagaimana kita membersihkan hati dari berbagai kotoran dan penyakit hati. Nah, kemudian yang kedua, menurut Fudail bin Iyad adalah ketulusan dengan memberikan nasihat kepada orang lain. Dan ini selaras di dalam Al-Quran. Surat Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, Allah bersumpah demi masa, sesungguhnya pada hakikatnya manusia itu dalam kerugian. Bukan kerugian secara material, bukan kerugian secara duniawi, tapi kerugian secara rohaniah dan kerugian di akhirat. Nah, bagaimana kita bisa terlepas daripada kerugian secara rohaniah dan kerugian di akhirat? Ada beberapa syarat ya, dan itu dijalankan di dalam syarat itu, yaitu beriman kepada Allah dan beramal soleh atau melakukan kebaikan, melakukan syariat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apakah hanya sekedar beriman dan melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercakup di dalam syariatnya? Dan itu ada kelanjutan daripada ayat tersebut adalah yaitu memberikan nasihat tentang kebenaran dan kesabaran. Jadi kebenaran ini harus disampaikan dan didakwakan. Artinya apa? Setiap kaum muslimin itu punya kewajiban untuk menyampaikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendakwakan daripada Islam kepada siapapun sesuai dengan kemampuan, dan untuk memberikan kesabaran agar menetapi di dalam kebenaran. Nah, inilah yang menyebabkan ya, kita memperoleh keunggulan secara kualitas ya, baik secara rohaniah dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pertama adalah yaitu memiliki kecintaan, kemuliaan yang tersimpan di dalam hati. Dan kemudian kedua, ada ketulusan, ada kasih sayang untuk memberikan nasihat kepada siapapun, agar siapapun itu tidak tergelincir daripada kesalahan. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan nasihat? Nah, saya coba kutipkan ya dari seorang ulama besar yaitu Al-Khitabi. Beliau ketika mendefinisikan nasihat adalah kalimat yang diucapkan kepada seseorang karena menginginkan kebaikan baginya. Jadi nasihat itu bukan untuk menjerumuskan. Nasihat itu bukan untuk memojokkan, menyudutkan, atau merendahkan karena dia telah melakukan kesalahan atau tergelincir ke dalam kemaksiatan. Tetapi bagaimana dia bisa terlepas dari kesalahan, kemaksiatan, dan kemungkaran. Kita angkat ya dari kubangan kemaksiatan agar dia memperoleh kebaikan dan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih mendekati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang harus kita lakukan agar ya, keunggulan ini baik secara kualitas rohaniah dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nanti di akhirat, yaitu kemuliaan hati
yang di dalamnya ada kecintaan totalitas kepada Allah dan Rasul-Nya, dan ada kebersihan hati dari berbagai penyakit seperti kesombongan, hasad, kebencian, kedendaman, keserakahan. Dan yang terakhir adalah marilah kita berusaha dengan keberanian dan kesadaran untuk memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita untuk menyampaikan Islam agar Islam itu menang, agar Islam itu menjadi cahaya hidayah bagi orang lain. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.